Karena pernah satu kejadian begini, dia pulang dari sekolah, beliau ngajar, tiba-tiba murung, wajahnya sedikit emosi gitu. Saya tanyakan kenapa, pulang ke rumah kok cemberut. Ternyata dia jawab, itu orang-orang di sekolahan ngomongnya nggak enak. Emang ngomong apa sih? Ya, dia nanyain kapan punya anak, kok belum ngisi-ngisi katanya, belum hamil. Ya perempuan dikasih pernyataan yang begitu dan pertanyaan yang semacam itu menyakitkan. Kadang saya juga heran gitu, kenapa sih orang di luar sana itu repot dengan urusan kehamilan orang lain gitu ya. Semua orang, perempuan terutama, pasti pengen punya anak dan keturunan dan pengen segera hamil. Jadi kalau Anda tanya, kapan nih punya anak, kok belum hamil-hamil? Hey, tolonglah gitu. Please, urusan anak itu urusannya Allah, karena ini berurusan dengan nyawa. Mau bagaimanapun caranya, bagaimanapun metodenya, mau berobat kemanapun, kalau Allah belum mengizinkan, ya belum. Jangan dipikir kita juga nggak usaha, nggak ada effort gitu loh. Kita usaha juga, kita udah ke dokter, tahu-tahu ada omongan kayak gitu, istri balik tiba-tiba marah, istri tiba-tiba bad mood. Kan yang repot saya, bukan Anda. Kita nggak nyakitin istri, tiba-tiba istri pulang dengan wajah yang murung, dengan wajah yang marah, yang gitu-gitu. Kan yang kena dampaknya saya sebagai seorang suami gitu loh. Ya saya sempat kepancing juga, tapi saya bilang udahlah sabar, nggak usah terlalu diseriusin. Ya tapi yang namanya bagi perempuan itu menyakitkan gitu ya. Tapi saya juga berusaha untuk menyabarkan istri, udah yang sabar aja, nggak usah terlalu diurus omongan kayak gitu. Oke, lalu kemudian, nah di bulan berikutnya itu mulai puncaknya lagi lah ya. Sempat kita itu berantem juga gara-gara dia pengen periksa malam itu ke dokter, tapi hujan. Saya bilang gini, udah kita motoran aja. Tapi dia pengen pakai mobil, alasannya karena hari hujan. Padahal belum hujan sih, mau hujan gitu karena mendung malam ba'da maghrib. Saya bilang enggak, aman insya Allah, motoran kita. Sampai di tengah perjalanan ternyata memang beneran hujan dong. Dan itu saya ngerasa bersalah banget. Akhirnya udah kehujanan kita dan kita berhenti cari tempat buat neduh ya, teduh di situ dan dia diem aja. Saya bilang jangan sampai gara-gara dokter kandungan kita jadi berantem nih. Jangan sampai juga gara-gara hanya urusan pengen hamil kita jadi nggak baik. Karena saya juga ngerasa saya juga pengen punya anak, bukan kamu aja. Lalu saya jelasin, kita mau ke dokter 1000 kali pun, mau ke dokter yang berbeda dalam jumlah yang banyak pun, ya kalau Allah belum izinkan, ya belum. Oke, kita boleh ke dokter, tapi jangan menyandarkan harapan itu ke dokternya. Jangan-jangan nih keinginan kita buat punya anak itu hanya nafsu kita. Ya karena melihat orang lain punya anak, lalu kita pengen punya anak juga. Nah Allah sedang uji kita nih. Kita pengen punya anak itu mestinya kita dapet tes dulu nih dari Allah. Siap nggak kita menjadi calon orang tua yang baik sebelum Allah ngasih titipan ke rahim kamu? Bisa nggak kita jadi orang yang baik? Urusan nyawa adalah urusannya Allah, bukan urusan kita. Kita hanya usaha, berobat, konsultasi ke dokter, minum obat dan lain sebagainya. Sudah, urusan hasilnya nggak usah dipikir. Kalau kita ikut campur urusannya Allah, kita bakal pusing. Kita bakal stres. Buktinya apa? Stres kan sekarang. Bulan berikutnya, di bulan Juli itu dia inisiatif. Saya lupa bulan ke-6 apa bulan ke-7. Dia punya inisiatif untuk beli herbal ya. Di herbal. Jadi hampir selama 1 bulan itu saya dicekoi dengan minuman herbal itu ya. Kalau nggak salah namanya ramuan cinta ya. Dia udah mulai, tingkat pasrahnya udah mulai ada. Dan nggak terlalu mikir pengen cepat hamil. Pasrah. Saya pun juga pasrah. Udahlah pasrah aja. Pada akhirnya beberapa hari setelah dia ulang tahun itu, subuh-subuh saya bangunin saya itu dalam keadaan nangis, bukan sambil bangunin saya nempokin kaki saya. Lu kenapa? Saya bilang gitu. Saya bingung, kaget saya kan, sambil nunjukin itu kan. Wah itu apaan? Itu saya kira ada hantu apa, tapi kondisinya itu dia di atas sajadah gitu, di atas sajadah terus sambil nepokin kaki saya, lagi pakai mukena ya, habis sholat kayaknya atau habis baca Quran, saya juga nggak tahu ya. Langsung saya bangun, ada apa saya tanya gitu kan, saya lihat apa, saya cari-cari
Ternyata di atas lemari itu saya lihat ada hasil tes packnya dan itu positif. Saya bingung waktu itu, ya Allah kata saya. Bingung mau ngomong apa dan harus bagaimana gitu. Saya lihat itu aja kayak percaya nggak percaya gitu ya. Saya peluk ya, saya juga ikut netesin air mata. Dia nangis, ya Allah alhamdulillah kasih ya Allah. Jauh sebelum itu juga ketika kita di tingkat kepasrahan itu ya, saya bilang ke istri, yang cobain deh kalau habis sholat atau kapanpun itu perutnya dielus-elus lalu dibacain sholawat sambil bilang dalam hati, ya Allah saya siap menjadi ibu, ya Allah saya siap engkau titipkan anak janin di dalam rahim saya. Saya bilang gitu ke istri. Ternyata istri sudah jauh lebih dahulu melakukannya sebelum saya bilang gitu. Aku setiap habis sholat aku gituin kok, aku elus-elus perut aku, kata dia. Terus aku bacain sholawat, terus aku minta sama Allah untuk dititipkan janin. Ya Allah alhamdulillah. Kesimpulannya adalah begini, ketika kita masih punya nafsu yang menggebu-gebu ingin mendapatkan sesuatu, biasanya akan diuji Allah dengan menahan dulu untuk mewujudkannya. Tapi ketika kita sudah berada di titik tawakal, kepasrahan, justru itu datang, Allah kasih nih. Itu yang saya dapat petik hikmahnya dari menunggu selama 7 bulan. Proses setelah menikah lalu kemudian menunggu selama 7 bulan istri saya hamil, itu yang saya dapat. Petik hikmahnya adalah ketika kita masih ngotot, kita ngoyoh, apalagi kita punya harapan besar terhadap manusia, di sana nanti kita akan kecewa karena kita tidak bersandar kepada Allah. Nah, tetapi ketika kita sudah bertawakal, kita menyerahkan semuanya, udah saya lepaskan semuanya keinginan saya, ya terserah Allah mau kasih hamil atau enggak, itu urusan Allah, karena nyawa adalah urusannya Allah. Justru dia datang. Jadi kehamilan istri saya itu tepat setelah perayaan hari ulang tahunnya, dan itu adalah bagian dari hadiah untuk kami dan terutama untuk istri saya.